Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyimak, pemirsa, merhati dimanapun Anda berada, para pencari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semuanya, membimbing kita ke jalan yang lurus, menjaga diri kita dari segala bentuk ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ada video lagi tentang perdebatan seorang aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dengan seorang Wahabi, yang mana dalam video membahas seputar apakah ziarah kubur, berdoa di kuburan, kemudian ngalap berkah itu termasuk syirik, apakah tidak? Mau tahu tentang kelanjutan dan isi diskusi tersebut? Kita simak baik-baik, perhatikan baik-baik, simak baik-baik video berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus, jalan yang betul-betul ditapaki oleh ulama-ulama salaf kita, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan menjaga diri kita dari segala bentuk penyimpangan, kengawuran, dan hal-hal yang menyesatkan. Demikian, simak baik-baik video berikut ini. Ini ada debat diskusi panas antara tokoh Wahabi dengan tokoh Azhari, ulama Aswaja Mesir, seputar pembahasan tentang syirik, yaitu tentang ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, dan ngalap berkah. Apakah syirik apa tidak? Dari pihak Wahabi mengatakan itu syirik, sedangkan dari pihak Azhari, ulama Aswaja Mesir, mengatakan bukan syirik. Baik, kita simak videonya, kita perhatikan, kita simak baik-baik supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keterbukaan hati, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Baik, kita simak. هناك من يدعو غيره القبور يأتون إليها الآن انظر العالم الإسلامي حولك الآن من قبر يطاف حوله يا بدوي هو جزء من مشكلة. Baik, si Wahabi tadi itu mengatakan bahwa ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, ngalap berkah itu syirik katanya. Syirik. Berarti dengan ini dia telah mensyirikkan orang-orang yang berziarah kubur, kemudian berdoa di samping kuburan, kemudian mengalap berkah, itu dianggap sebuah kesyirikan, kata Wahabi. Maka pernyataan Wahabi ini kemudian dibantah oleh tokoh Aswaja dari Mesir, baik secara nakal ataupun secara akal. Baik, kita simak bantahannya. تفرقة ده هو كفر الأمة ده بيقول ما فيش توحيد. تصور معايا العقلية، هل هذه عقلية ستوحد الأمة وتتوحد الأمة من خلالها؟ أن تتهم الأمة الإسلامية كلها بالشرك وأنت بس اللي موحد وأنت بس اللي حققت التوحيد والإيمان، هكذا ستتوحد الأمة؟ الأمة موحدة رغما عن كل من اتهمها بالشرك. الطواف حول Baik, kemudian dibantah oleh pernyataan Wahabi tadi itu yang mengatakan bahwa ziarah kubur, doa di samping kuburan, ngalap berkah adalah syirik. Dibantah oleh tokoh Aswaja Mesir ini bahwa pemahaman Wahabi yang semacam ini adalah pemahaman yang bukan menyatukan umat. Justru pemahaman Wahabi seperti ini yang menuduh, memfitnah, mengatakan bahwa orang yang ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, ngalap berkah adalah syirik. Maka pemahaman ini adalah pemahaman yang akan memecah belah umat. Pemahaman yang memvonis dirinya atau kelompoknya adalah orang yang lurus tauhidnya, orang yang paling benar, orang yang paling sunnah, sehingga orang yang paling berhak masuk surga. Maka pemahaman semacam ini adalah pemahaman yang akan mencerai-beraikan umat, bukan pemahaman yang akan mempersatukan umat. Pemahaman yang sesat dan menyesatkan seperti ini. Baik. القبر. التمسح والتبرك بالقبور وما شابه ليست بشرك ولم يعتبرها حتى الفقهاء والعلماء شرك. الإمام الذهبي Kemudian beliau mengatakan bahwa ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, ngalap berkah itu bukan sebuah kesyirikan. Ziarah itu bukan ibadah kepada selain Allah. Berdoa di samping kuburan bukan berdoa kepada selain Allah.
Kemudian ngalap berkah bukan ibadat kepada selain Allah. Semuanya ibadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Bahkan termasuk sunnah, bukan bid'ah, apalagi syirik. Beliau mengatakan bahwa ulama, seluruh ulama, selain Wahabi ya, tentunya selain Wahabi atau selain pemahaman ulama-ulama yang menyimpang. Ulama aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama fikih mengatakan bahwa ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, ngalap berkah itu bukan sebuah bentuk kesyirikan. Bahkan beliau mengatakan apa? Selanjutnya, تلميذ ابن تيمية يقولها صراحة وهو قد استقى من ابن تيمية كل العلوم اللي عنده. الدعاء بجوار قبور الصالحين مستجاب. هذا قول الإمام الذهبي. هل تستطيع أن تتخذ؟ bahkan beliau mengatakan apa? Beliau ingin membungkam pernyataan Wahabi ini. Beliau mengatakan bahwa Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi tahu dong Wahabi itu siapa? Imam Az-Zahabi, Wahabi tahu Imam Az-Zahabi itu siapa? Al-Imam Az-Zahabi murid langsung Imam Ibnu Taimiyah. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa berdoa di samping kuburan orang yang soleh mustajab. Berdoa di samping kuburan orang yang soleh diterima oleh Allah Subhanahu. Makbul, doanya itu makbul. Jadi di sini Al-Imam Az-Zahabi murid langsung Imam Ibnu Taimiyah. Murid seniornya yang mengambil ilmu langsung dari Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Imam Az-Zahabi saja mengatakan bahwa berdoa di samping kuburan orang yang soleh mustajab, bukan bid'ah, apalagi syirik. Baik. Kemudian beliau mengatakan apa? الإمام الذهبي بالقبورية وأنه يشرع للقبورية ثم من أين Kemudian Al-Imam Az-Zahabi kan mengatakan bahwa berdoa di samping kuburan orang yang soleh itu mustajab. Apakah kalian, beliau mengatakan, apakah kalian wahai para Wahabi yang mengatakan bahwa orang yang ziarah kubur, berdoa di samping kuburan, ngalap berkah adalah syirik? Apakah kalian akan mengatakan perkataan yang sama kepada Al-Imam Az-Zahabi yang merupakan murid senior langsung dari Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang yang berdoa di samping kuburan orang yang soleh adalah mustajab? Apakah kalian akan mengatakan perkataan yang sama kepada beliau bahwa beliau adalah kuburiyun? Apakah kalian, wahai para Wahabi, ini perlu menjadi catatan penting ini. Dan perlu dijawab oleh para Wahabis. Oleh para Wahabi yang mengaku Salafi. Apakah kalian akan mengatakan bahwa Imam Az-Zahabi adalah kuburiyun, penyembah kuburan? Atau Lahabi? Sekarang itu ada label-label bukan hanya kuburi, bukan hanya kuburiyun, tapi Lahabi. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dasar orang-orang Wahabi itu memang suka membuat label-label yang disematkan kepada orang-orang yang di luar kelompok mereka dengan label-label yang tidak rasional. Begitu. Nah, baik, kita kembali. Apakah kalian, wahai para Wahabi, akan mengatakan perkataan yang sama kepada Imam Az-Zahabi bahwa beliau itu dengan mengatakan berdoa di samping kuburan orang yang soleh adalah mustajab? Apakah kalian akan mengatakan kepada beliau bahwa beliau adalah pelaku syirik atau kuburi? Baik. من أين جئت بأن من يتمسح أو من يقول يا بدوي أو يا حسين أو يا سيدة أنه مشرك؟ أنت حين تتألم وحين تمرض ألا تقول يا طبيب أغثني؟ بل وحين تريد أن تفعل شيئا في حياتك كالطالب الذي يذهب للامتحان ماذا يقول لوالده ووالدته؟ يقول ادعوا لي. إذن فهو دلوقتي بيستغيث بغير الله. كما تدعي لنفسك مرة. Baik, kemudian beliau bertanya dan ingin menutup, membungkam Wahabi ini dengan mengatakan apa? Dari mana kamu mengatakan bahwa orang yang mengatakan ya Rasulullah, itu kan Wahabi itu kan terkenal mensyirikkan. Orang yang mengatakan ya Rasulullah, kemudian ya Sayyid Ahmad Badawi atau ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kata Wahabi itu syirik katanya. Jadi dianggap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dianggap syirik. Maka tokoh Aswaja dari Mesir ini mengatakan apa? Dari mana kamu mengatakan? Apa argumen kamu? Apa dalil kamu dengan mengatakan bahwa orang yang mengatakan ya Rasulullah, ya Syekh Ahmad Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah syirik? Dari mana argumen dalil kamu mengatakan seperti itu? Apa dalil kamu? Bukankah? Ya. Kemudian beliau mengatakan, bukankah kamu ketika sakit
mengatakan kepada dokter, "Ya tabib, aghithni, bantu saya, sembuhkan saya." Kan kalian berkata, "Hei, para Wahabi, kalau kalian sakit, datang ke rumah sakit, ditangani oleh dokter, kalian kan berkata, 'Tolong bantu saya, Dok.' Nah, tolong bantu saya, Dok." Apakah perkataan kalian seperti itu dianggap syirik? Tentunya kan tidak. Lah kenapa kalian mengatakan ya Rasulullah kepada orang-orang yang mengatakan ya Rasulullah, ya Syekh Ahmad Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jalani adalah perbuatan syirik. Sedangkan perkataan kalian, wahai dokter, tolong bantu saya, itu bukan kesyirikan. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Atau ketika Anda, kata Syekh Azhari ini, Syekh dari Mesir, atau ketika Anda, dalam kehidupan Anda, misalkan ketika Anda masih kecil, ketika Anda masih sekolah, ketika Anda mau ujian, Anda akan mengatakan kepada orang tua Anda, "Wahai ayah, wahai ibu, mohon doakan saya agar supaya saya berhasil lulus ujian." Nah, ini kan meminta. Apakah kalian kemudian akan mengatakan perkataan yang sama, bahwa ucapan itu adalah ucapan kesyirikan, bentuk kesyirikan yang akan menjadikan orangnya adalah sebagai pelaku syirik? Kan tidak. Maka apa tuduhan dan fitnahan Wahabi yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, atau ya Syekh Ahmad Badawi, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bahwa orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah dianggap sebuah kesyirikan, maka pernyataannya, fitnahannya ini tidak berdasar sama sekali, baik secara nakali ataupun secara akali. Baik, demikian ini sekilas tentang perdebatan antara seorang Wahabi dengan tokoh Aswaja dari Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ke jalan yang lurus dan menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Demikian, wallahu a'lam.